Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pertama mata kuliah praktikum audit, saya akan menjelaskan perihal dengan bagaimana untuk mengisi kertas kerja pada modul pertama, ya, pada modul pertama buku Sukrisno Agus. Ingat, saudara harus memiliki bukunya dulu, lengkap dengan kertas kerjanya. Ya, seperti yang saya sampaikan pada kontrak kuliah, bahwa praktikum audit itu saya menggunakan bukunya Sukrisno Agus, buku 1 edisi ketiga. Nah, yang saudara harus miliki adalah kertas kerja beserta modulnya. Baik. Nah, untuk melakukan pengisian kertas kerja, untuk melakukan pengisian kertas kerja, yang diminta untuk pertemuan pertama adalah saudara mampu mengisi kertas kerja yang berkenaan dengan kertas kerja neraca, kertas kerja laba rugi, surat perikatan, dan rencana pemeriksaan. Jadi keempat hal ini saudara harus saudara isi. Saya akan berikan waktu kepada saudara selama 1 minggu, ya, 1 minggu. Jadi hari Minggu nanti saudara kumpulkan. Dan jika ada pertanyaan berkenaan dengan pengisian kertas kerja, saudara bisa menghubungi saya melalui Edmudo atau melalui WhatsApp group yang telah saudara sediakan. Baik, kita bahas satu-satu bagaimana cara pengisiannya. Untuk kertas kerja neraca dan laba rugi, nah nanti saudara, cara mengisinya adalah saudara baca dulu buku 1, ya. Saudara baca dulu di buku 1, itu di buku 1 itu berisi tentang informasi mengenai perusahaan, ya. Informasi mengenai perusahaan, neraca, laba rugi, dan informasi lain yang berkenaan dengan perusahaan, itu struktur organisasi, kemudian pejabat yang berwenang di situ, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk pengisian kertas kerjanya, saudara buka buku 2, ya. Buka buku 2, langsung ke halaman 2, ya. Saudara langsung ke halaman 2. Buku 2 halaman 2 itu yang pertama saudara isi. Nah, yang saudara isi khusus di buku 2 itu hanya diisi per klien saja, ya. Catatan per klien 31 Desember 2002. Untuk kolom pare, ya, pre-adjustment reclassification, baik debit ataupun kredit, itu saudara jangan isi dulu. Jadi saudara hanya isi per klien 31 Desember 2012. Selebihnya untuk debit kreditnya, per auditnya jangan diisi dulu, ini diisi terakhir nanti. Kemudian yang paling bawah, di halaman 2 paling bawah itu kan ada dibuat oleh siapa, diperiksa tanggal berapa, dan indeksnya. Dibuat oleh saudara, nama saudara, tanggalnya sesuaikan aja. Tanggal saudara buat, idealnya itu kan tahun 2013 saudara buatnya. Tapi saudara tanggalnya dibuat seketika saudara mengerjakan, yaitu dibuat oleh nama saudara, misalnya Istianingsih, tanggalnya 30 September 2020 misalkan, diperiksa oleh dikosongi aja, tanggalnya dikosongi. Kemudian halaman 3 sama, yang perlu saudara isi adalah per klien. Kemudian untuk halaman 4 di buku 2 sama dengan sebelumnya. Halaman 5 juga sama dengan video sebelumnya, dengan halaman sebelumnya. Yang berbeda ketika saudara nanti mengisi halaman 6, ya. Untuk poin kedua, halaman 6 sampai halaman 8 itu saudara sama informasinya ada di buku 1, ya. Itu ada neraca dan laba rugi. Nah, saudara nanti di halaman 6 saudara masukkan angka-angka atau neraca laba rugi yang ada di buku 1, dimasukkan ke buku 2. Itu ada di per klien, ya, ada di per klien. Itu saudara masukkan kas dan setara kasnya berapa, piutang usahanya berapa. Kemudian itu ada kolom rupiah, ya, di halaman 6 buku 2 itu ada kolom rupiah. Nah, saudara masukkan, ya, saudara masukkan selisihnya berapa. Nah, kemudian presentasekan selisihnya itu naik apa turun. Ya, itu gampang, ya, tinggal mencari selisih. Untuk nomor 2. Jadi, untuk pengisian kertas kerja buku 2 halaman 6, saudara kolom per klien itu dapatnya di buku 1, ya. Dapatnya di buku 1. Kemudian saudara hitung selisihnya, misalkan kas dan setara kas 486 juta. 2012 berapa? 500 juta misalkan.
Kemudian kan ada selisih. Nah, selisihnya masukkan di naik turun itu 200 juta misalkan. Nah, itu naik apa turun? Nah, kalau naik, hitung persentasenya. Itu ya. Sama dengan halaman 7 dan halaman 8 juga. Itu untuk kertas kerja neraca dan laba rugi. Masih gampang, untuk ini gampang. Hanya administrasi saja, saudara perlu isi. Kemudian untuk surat perikatan, nah untuk surat perikatan dalam hal ini adalah proposal audit. Ada di halaman 9 buku 2. Nah, proposal audit ini saudara bisa isi jika saudara sudah membaca buku 1 secara lengkap. Ya, buku 1 secara lengkap. Kepadanya siapa perusahaannya, tahun buku kapan yang diaudit, sejak kapan diauditnya, fee-nya berapa, kemudian siapa yang menjadi kantor akuntan publik. Itu saudara bisa isi jika saudara baca buku 1. Nah, jika ada yang belum paham, silahkan nanti bisa bertanya melalui WhatsApp group. Kemudian untuk rencana pemeriksaan, nah sebenarnya rencana pemeriksaan ini konteksnya sama dengan tadi surat perikatan. Rencana pemeriksaan itu bisa saudara isi dari halaman 10 sampai dengan halaman 16. Itu jika saudara sudah membaca lengkap buku 1 di modul ya. Itu kan pertanyaannya adalah PT Peta itu didirikan berdasarkan akta notaris berapa. Nah, akta notaris itu saudara bisa buka di buku 1. Nah, di buku 1 itu sudah tersedia berbagai informasi berkenaan dengan untuk isian kertas kerja di buku 2 ya. Ingat bahwa buku 1 itu merupakan informasi tentang semua aktivitas perusahaan. Baik itu mulai dari struktur organisasi, saham yang dimiliki, di mana tempatnya, akta notarisnya berapa, informasinya apa, kemudian akun-akun yang digunakan apa, itu semuanya ada di buku 1. Nah, yang perlu saudara kerjakan yaitu ada di buku 2. Nah, buku 2 itu adalah isian kertas kerja. Nah, buku 2 itu yang berisi isian kertas kerja itu saudara bisa isi jika setelah membaca, memahami buku 1. Begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di grup. Oke, sekian untuk pembahasan mengenai rencana pemeriksaan untuk kertas kerja, neraca laba rugi, surat perikatan, dan rencana pemeriksaan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.